Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini menjaga ucapan. Nats Alkitab terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai dengan 10. Dan pada ayatnya yang ke-9 dan 10 firman Tuhan berkata demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini memerintahkan kita untuk menjaga ucapan kita. Ketahuilah bahwa lidah memiliki kekuatan. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, orang yang banyak bicara atau orang yang sembarangan bicara akan menanggung akibatnya. Jadi betapa pentingnya lidah untuk menentukan bagaimana kita hari ini ataupun ke depan. Karena apakah kita percaya atau tidak percaya, apakah kita bersuka cita atau kecewa, apakah kita optimis atau pesimis, apakah kita mengampuni atau tetap tidak mau mengampuni, itu tergantung dengan ucapan kita. Makanya mengapa kitab Yakobus sampai menggambarkan bahwa lidah manusia itu seperti kemudi yang ukurannya lebih kecil daripada kapal atau kekang pada mulut kuda, yang harus kita kontrol sedemikian rupa agar kita dapat mengendalikan seluruhnya. Saudara, saya bersyukur Tuhan menulis kitab ini melalui Yakobus tentang kekuatan lidah, agar kita dapat secara bijaksana dan dewasa menggunakan lidah kita dan memperhatikan bahwa ucapan kita itu memiliki kekuatan. Lihat saja 3 pemimpin yang sangat berpengaruh di era Perang Dunia Kedua. Ada Adolf Hitler, ada Churchill, dan Roosevelt. Dengan ucapan atau perkataan mereka dapat menghancurkan atau mendamaikan dunia. Jadi ucapan kita pun bisa berbahaya kalau kita tidak kontrol dengan baik. Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api. Selama api itu kita kontrol dengan baik, maka hasilnya juga baik. Kalau kita memasak dengan api sedang contohnya, berarti kita sedang mengontrol agar makanan kita matang secara sempurna. Tetapi kalau kita memasak dengan api yang besar, maka kemungkinan masakan itu hasilnya kurang optimal. Sama seperti yang digambarkan oleh Yakobus, api yang kecil kalau kita tidak kontrol, maka akan membakar hutan yang besar. Saudara, mari kita pikirkan bersama, apakah lidah kita atau ucapan kita seperti api? Sebab dalam Yakobus 3 ayat 6 berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi jelas sekali, Alkitab menggambarkan bahwa lidah pun dapat seperti api yang berasal dari neraka atau api yang berasal dari surga. Apakah perkataan kita membangun ataukah merusak? Apakah perkataan kita membuat kita disukai orang ataukah membuat kita dijauhi orang? Apakah perkataan kita memberikan harapan ataukah mematahkan semangat? Karena banyak pernikahan, hubungan dalam keluarga, pertemanan, persahabatan, dan karir mengalami kehancuran yang disebabkan oleh ucapan yang tidak dapat dikontrol, ucapan yang tidak dipertimbangkan. Tetapi kitab Amsal mengatakan orang bijak membuat mulut mereka bijaksana. Dengan kata lain, orang bijak memikirkan bagaimana kata-kata mereka akan diterima dan apa pengaruh kata-kata mereka terhadap masa depan orang lain sebelum hal itu diucapkan. Jadi orang yang bijak tidak selalu mengatakan apa yang ada di pikiran mereka. Saudara, Tuhan Yesus ingin agar kita sebagai orang percaya dewasa dalam menjaga lidah. Ketika kita meminta Tuhan untuk menjaga lidah kita, maka kata-kata kita berharga dan kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengontrol ucapan kita? Pertama, andalkan kekuatan Tuhan untuk membantu kita. Karena tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Hanya dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kita dapat berusaha mengendalikan ucapan kita.
Yang kedua, dedikasikan hati dan lidah kita kepada Tuhan setiap hari. Pikirkan dan perkatakan dari dalam hati kita, saudara, bahwa ucapanku dipersembahkan seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Seperti kata pemazmur, kiranya perkataanku dan pikiranku menyenangkan Engkau ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 19 ayat 14. Dan ketiga, penuhi hati dengan firman Tuhan. Percayalah, firman-Nya akan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Agar firman Tuhan yang kita simpan di hati sanggup menghindari kita dari dosa lidah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan ini, marilah kita bawa lidah kita terfokus pada apa yang baik dan benar, sehingga ucapan kita membawa kehormatan bagi Tuhan dan berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan lidah kami dan ucapan kami ke dalam kekuatan-Mu ya Roh Kudus. Sebab sesungguhnya tak seorang pun mampu mengontrol ucapannya. Tetapi kami percaya bila Roh-Mu berkuasa di hati kami, maka kami mampu dan cakap menggunakan lidah kami untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.